Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya law hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini, pertama-tama saya mengajak pribadi saya sendiri dan kaum muslimin umumnya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan takwalah bekal yang untuk menghadapnya nanti. Fa inna khairaz zadi taqwa. Jangan ragukan janji Allah bahwa Ia hanya melihat seseorang dari ketakwaannya, bukan dari sisi lainnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam khutbah kali ini saya hendak mengisahkan sebuah cerita diskusi antara Imam Al-Ghazali dengan murid-muridnya. Ada 6 pertanyaan yang dilontarkan beliau kepada para muridnya, dan kesemuanya sangat bagus untuk kita simak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Suatu ketika Imam Al-Ghazali berkumpul dengan murid-muridnya. Lalu Imam Al-Ghazali bertanya, "Wahai murid-muridku sekalian, coba kalian jawab apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini?" Murid-muridnya menjawab, orang tua, guru, kawan, dan sahabat-sahabatnya. Imam Ghazali menjelaskan semua jawaban itu benar, tetapi yang paling dekat dengan kita adalah mati. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Kematian adalah sesuatu yang tiada seorang pun tahu kapan ia akan datang. Karena itu,
manusia harus selalu bersiap diri menghadapinya. Terkadang ia jauh terasa, padahal ia dekat dalam kenyataannya. Janganlah kita lengah dalam memahami hal ini. Jangan sekali-kali merasa diri jauh dari mati, karena itu membuat kita besar hati. Justru kerahasiaannya harus kita maknai bahwa mati bisa terjadi kapan saja dan di mana saja tanpa adanya peringatan darinya. Inilah yang hendak disampaikan oleh Al-Ghazali kepada murid-muridnya. Lalu Imam Ghazali meneruskan pertanyaan yang kedua. Apa yang paling jauh dari diri kita di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, negara Cina, bulan, matahari, dan bintang-bintang. Lalu Imam Ghazali menjelaskan bahwa semua jawaban yang mereka berikan itu adalah benar. Tapi yang paling benar adalah masa lalu. Walau dengan apa cara sekalipun, kita tidak dapat kembali ke masa lalu. Oleh sebab itu, kita harus menjaga hari ini dan hari-hari yang akan datang dengan perbuatan yang sesuai dengan ajaran agama. Ini tepat dengan sebuah hadis yang menganjurkan bahwa kehidupan kita hari ini harus jauh lebih baik dari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jika dipikir lebih dalam, maka yang perlu diperhatikan adalah waktu. Waktu tidak akan datang berulang kali. Sekali kita bertindak kesalahan, kita tidak bisa merevisinya lagi. Paling banter kita hanya bisa bertobat dan berharap pengampunan. Sebagian pepatah bilang, waktu adalah sesuatu yang paling berharga. Emas, harta bisa dicari, tapi waktu yang sudah berlalu tak mungkin hadir kembali. Jamaah Jum'ah yang berbahagia, mati dan waktu adalah dua rahasia yang ada di genggamannya. Kita sebagai hamba hanya bisa berharap dan berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepada kita agar mampu memanfaatkan waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian. Lalu Imam Ghazali meneruskan dengan pertanyaan yang ketiga, apa yang paling besar di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, gunung, bumi, dan matahari. Semua jawaban itu benar, kata Imam Al-Ghazali. Tapi yang paling besar dari yang ada di dunia ini adalah nafsu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 179, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adanun la yasma'una biha, ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nafsu adalah hal penentu pada diri manusia. Ingin bahagia yang hakiki, kendalikanlah nafsumu. Ingin celaka selamanya, turuti nafsumu. Pengendalian nafsu adalah kunci dalam hidup ini. Itulah pesan yang tersembunyi dari Al-Ghazali, bahwa nafsu adalah hal paling besar, hal yang paling menentukan. Kemudian Al-Ghazali meneruskan pada pertanyaan keempat adalah, apa yang paling berat di dunia ini? Murid-murid ada yang menjawab, besi dan gajah. Semua jawaban adalah benar, kata Imam Al-Ghazali. Tapi yang paling berat adalah memegang amanah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab,
Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibali fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Tumbuh-tumbuhan, binatang, gunung dan malaikat semua tidak mampu ketika Allah Subhanahu wa taala meminta mereka untuk menjadi khalifah atau pemimpin di dunia ini. Tetapi manusia dengan sombongnya menyanggupi permintaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak dari manusia masuk ke neraka karena ia tidak dapat memegang amanahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan Imam Al-Ghazali yang kelima adalah, apa yang paling ringan di dunia ini? Ada yang menjawab kapas, angin, debu dan daun-daun. Semua itu benar kata Imam Ghazali. Tapi yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Gara-gara pekerjaan kita meninggalkan sholat, gara-gara bermasyarakat kita meninggalkan sholat. Kita harus ingat bahwa sholat adalah hal pertama yang ditanyakan Allah kepada manusia, dan sholat adalah kewajiban terpenting di dunia ini. Namun anehnya, meski demikian, sholat adalah hal termudah yang sering dilewatkan oleh orang-orang muslim, ringan sekali melewatinya. Dan pertanyaan yang keenam adalah, apakah yang paling tajam di dunia ini? Murid-muridnya menjawab dengan serentak, pedang. Benar kata Imam Ghazali. Tapi yang paling tajam adalah lidah manusia. Karena melalui lidah, manusia selalu menyakiti hati dan melukai perasaan saudaranya sendiri. Ingatlah sebuah hadis yang menerangkan, al-muslimun man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang bisa menjaga orang muslim lainnya dari lisannya dan tangannya. Akhirnya di penghujung khutbah ini saya mengajak diri saya dan jamaah sekalian, bila ada waktu sering-seringlah merenung bahwa mati akan segera menjemput kita. Insya Allah diri kita akan termotivasi untuk mengendalikan nafsu, menjalankan sholat, menjaga lidah dan memegang amanah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syakura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر